Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyak memuji Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, dan mudah-mudahan insya-Allah iman kita terus ditambahkan, keyakinan kita diteguhkan, dan mudah-mudahan pendirian kita tetap tidak berubah, istiqamah di atas jalan yang lurus, jalan yang benar ini, dan mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak apa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi dan bersalamlah kepada beliau. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, nanti kita ini termasuk ke dalam golongan orang yang paling dekat dengan Rasulullah di hari akhirat. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat denganku di hari akhirat kelak adalah aktsaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling dekat kepadaku adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Yang sangat berbahagia pada malam hari ini yaitu para pejuang di teras dakwah. Ini adalah perjuangan, yaitu di malam seperti ini dapat membuka majelis dakwah seperti ini adalah satu usaha yang luar biasa. Tadi saya tak terfikir dari Pekanbaru nanti malam Ustadz mengisi di teras dakwah. Teras ini di depan rumah. Depan rumah ada dakwah. Iya, wah hebat. Sungguh luar biasa. Dan memang betul, teras di depan, tapi berkumpul di sini para pemuda yang wajahnya berseri-seri. Allahu akbar. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Meskipun gelap gulita tapi serinya nampak di sini. Alhamdulillah. Sebelum ini saya dapat cerita dari Ustaz Abdul Somad. Kita di teras dakwah di Jogja, sungguh luar biasa. Wallahu akbar. Mereka berkumpul, bertumpuk-tumpuk, padat. Allahu akbar. Setelah saya datang ini betul juga apa yang beliau sampaikan. Bermakna semangat para pemuda ini sudah mulai bangkit pada hari ini. Inilah dia pemuda beruntung zaman now. Nah, ini tema yang dikasih kepada saya malam ini, yaitu pemuda yang beruntung. Siapa yang beruntung? Pemuda yang beruntung adalah pemuda yang tidak ikut kepada arus yang merusak. Ada di sana arus, mengalir arus tapi membawa ke muara yang akan membenamkan. Tetapi alhamdulillah ada di antara pemuda itu yang bertahan, dan mereka ini tetap bertahan. Seperti teringat kita ada kisah dalam Al-Quran, pemuda yang bertahan, tetap bertahan meskipun pada masa itu kerusakan sungguh luar biasa. Mulai dari raja, ya, rajanya ketika itu bernama Dikyanus, sampai kepada rakyat jelatanya, semua dalam arus kerusakan, mengalir tapi dalam kerusakan.
Siapa tahu siapa pemuda-pemuda yang diceritakan dalam Al-Quran itu. Dan pemuda-pemuda itu dicampaikan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad cerita itu. Dan itu adalah cerita yang luar biasa. Di dalam Al-Quran, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ada kata ajaba. Ajaba itu ajaib. Ajaib itu mengkagumkan, mengherankan. Luar biasa. Pemuda-pemuda luar biasa. Di mana letak keluar biasaannya? Bertahan dalam keimanan di tengah masyarakat yang tenggelam dan hanyut dalam kemusyrikan. Oh, luar biasa itu. Bertahan itu luar biasa. Kalau ada arus deras kemudian hanyut di arus yang deras, itu biasa itu. Tapi kalau ada arus deras tapi dia bisa bertahan di situ, oh itu luar biasa itu. Dan bisa pula selamat dari arus deras itu. Dia segera pergi ke tepi, naik ke darat dan menyelamatkan pula yang tengah hanyut. Wah, itu luar biasa itu. Saya lihat wajah-wajah yang hadir malam ini yang selamat dan yang akan menyelamatkan. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kata tentang pemuda yang disebut sebagai pemuda yang luar biasa, yaitu id awal fityatu ilal kahfi faqalu. Pemuda itu pergi memelihara imannya, menjaga imannya, karena dikejar-kejar terus oleh Raja Dicyanus, dan apabila mereka didapatkan, mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa, mereka akan dipenjara. Maka mereka pun cari tempat berlindung. Di mana tempat berlindungnya? Teras dakwah. Nah, sampai sini menjaga iman pada masa dahulu. Untuk menjaga iman itu maka mereka ini mencari satu tempat ibadah. Tetapi rupanya sampai juga raja dan pembantu-pembantu raja itu ke tempat ibadah tersebut, maka mereka akan ditangkap. Nah, mereka dapat melarikan diri. Akhirnya mereka melarikan diri ke dalam gua. Di mana guanya ini? Siapa tahu? Siapa yang pernah pergi? Guanya ini di Yordania. Nah, saya beberapa bulan yang lalu sampai ke sana, Yordania. Sebelum melintas masuk ke Palestina, mengunjungi Baitul Maqdis, maka kita singgah dulu ke Gua Ashabul Kahfi. Gua ini berada di gunung. Jadi di tengah-tengah gunung itu ada gua. Dan gua ini tak besar. Hanya untuk 7-8 orang saja. Dan memang sebanyak itulah jumlah pemuda-pemuda dalam gua itu yang berlindung. Nah, ketika berada dalam gua itu pemuda minta dua. Yang dua inilah yang menjadikan keistimewaan mereka sebagai pemuda yang memiliki keberuntungan, yaitu mereka Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikanlah dari sisimu rahmat. Atina min ladunka rahmah. Dan satu lagi, wahayyi lana min amrina rasyada. Yang pertama mereka minta rahmat, yang kedua mereka minta rasyada, maknanya petunjuk, yaitu kematangan dalam berfikir, sehingga mereka mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang membawa kepada kebahagiaan, mana yang akan membawa kepada derita dan sengsara. Rasyada. Nah, rasyada ini banyak menjadi nama orang. Jadi Rasyidi, Ahmad Rasyidi itu laki-laki. Kalau perempuan Rasyidah. Nah, Rasyidah. Kalau laki-laki ada namanya Mursyid. Kalau perempuan Mursyidah. Nah, ini dari kata Rasyada, Rasyid, Rasyidah, yaitu kematangan di dalam berfikir.
Apabila akal digunakan dengan baik, dengan maksimal, maka nanti akan mengetahui yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, yang benar itu benar, yang salah itu salah, sehingga mereka punya pendirian. Ini yang diminta oleh pemuda-pemuda gua ini. Siapa nama mereka ini? Tak diketahui siapa nama mereka. Tetapi mereka bergelar pemuda-pemuda gua. Allah sendiri yang menyebut gelar ini di dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi, yaitu pemuda gua, karena mereka berlindung di dalam gua. Luar biasa. Sekarang kita berlindung di mana? Dalam masjid. Berlindung di mana? Di komunitas dakwah. Kita berlindung di mana? Di kawan-kawan yang baik. Karena mereka inilah yang akan melindungi kita. Sebenarnya mereka ini, pemuda-pemuda gua ini, kalau kita baca di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, awalnya mereka ini antara satu dengan yang lain tidak saling kenal mengenal. Tidak kenal mengenal, sendiri-sendiri mereka ini. Tapi tak mau ikut penyembahan yang dipaksakan oleh raja. Karena raja memaksakan semua mesti menyembah berhala. Siapa yang tidak menyembah berhala akan ditangkap dan akan disiksa. Nah, rupanya pemuda-pemuda ini masing-masing tak mau. Nah, ada satu pemuda ini pergi menjauh. Karena mereka dikumpulkan, penduduk negeri itu dikumpulkan di satu tanah lapang untuk menyembah berhala, kemudian disembelih binatang ternak atas nama berhala, kemudian mereka semua menyembah berhala dan dipaksa untuk menyembah berhala. Ada satu pemuda ini, dia keluar dari kerumunan orang ramai ini menyendiri, satu orang. Dia duduk di bawah pohon, berlindung dari bawah pohon. Dia ingin menyelamatkan dirinya satu orang awalnya. Pernah dengar cerita ini? Kalau pernah, saya tak cerita lagi. Karena cerita ini cerita yang populer di dalam Al-Quran. Cerita ini pernah dahulu, cerita ini populer di kalangan bangsa Arab juga. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah. Tapi cerita ini cerita lama, jauh sebelum Rasul, beratus tahun sebelum Rasulullah. Dan Rasulullah pula buta huruf, tak pernah membaca kitab-kitab terdahulu, tak pernah mendengar pengajian dari mana-mana, dari rahib-rahib, pendeta-pendeta, pendeta Yahudi atau pendeta Nasrani. Rasulullah tak pernah mendengar dari siapa-siapa. Ada orang yang bertanya kepada Rasul tentang Ashabul Kahfi, tentang pemuda-pemuda gua ini. Maka Rasulullah menjawab. Apa jawaban Rasul? Tak tahu. Oh, berarti memang tak pernah dengar cerita ini. Ada 3 yang mereka tanya kepada Rasul. Yang pertama yang mereka tanya adalah, roh itu seperti apa? Yang kedua yang mereka tanya, Dzulkarnain, siapa dia? Dan yang ketiga yang mereka tanya adalah pemuda-pemuda yang berlindung dalam gua. Seperti apa ceritanya? Kemudian Rasulullah menjawab. Jawaban Rasul itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah salah di dalam menjawab, dan itu pelajaran bagi kita. Jangan menjawab seperti itu. Apa jawaban Rasul? Berarti belum dengar ceritanya ini. Ini cerita Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi. Yaitu Rasulullah mengatakan, besok saya jawab. Tadi kan mereka bertanya kepada Rasul tentang yang 3 itu. Maka Nabi mengatakan, besok saya jawab. Nabi tidak menyebut. Apa kesalahan Nabi? Tidak menyebut insya Allah. Inni fa'ilun dzalika ghada. Besok saya akan jawab. Karena biasanya memang begitulah berlaku. Yaitu ketika ada persoalan kepada Rasul, ayat turun. Ada yang ditanyakan kepada Rasul, ayat turun sebagai jawaban. Sekarang ada yang bertanya, nanti ayat akan turun. Maka Nabi pun jawab, besok saya jawab. Tapi beberapa hari ayat tak turun-turun untuk menegur Rasul, yaitu hendaklah mengikat perkataan. Kalau berkaitan dengan yang akan datang, ikatlah perkataan itu dengan
Insya Allah itu tauhid itu. Kita tidak boleh melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang menguasai diri kita ini adalah Allah. Siapa yang jamin bahwasanya besok dia akan melakukan ini dan itu? Jangankan melakukan, besok hidup pun belum tentu lagi pasti. Berani menyatakan besok itu hidup? Enggak. Jangan-jangan malam ini dah pergi nanti. Mana kita tahu? Kekuasaan di tangan Allah sepenuhnya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada satu orang pun yang tahu bahwasanya dia akan hidup sampai besok. Mana ada? Nah, Nabi ditegur. Berapa hari tak turun ayat menerangkan tentang 3 yang ditanyakan itu. Turun ayat teguran yang turun. Jangan kamu mengatakan sesuatu besok aku mengatakannya, tetapi katakanlah besok aku mengatakannya, insya Allah. Kemudian barulah turun ayat cerita tentang Ashabul Kahfi, satu di antara yang 3 itu. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Wahai Muhammad, apakah kamu mengira bahwasanya kisah Ashabul Kahfi itu adalah kisah yang ajaib? Oh ya, memang kisah ajaib, tapi ada yang lebih ajaib lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih luar biasa lagi dari kisah Ashabul Kahfi. Banyak yang lebih ajaib lagi. Apa yang lebih ajaib dari Ashabul Kahfi? Apa keajaiban pemuda yang berlindung dalam gua itu? Ditidurkan oleh Allah. Selama berapa lama? 309 tahun. Oh, panjang ya? 309 tahun. Pernah tidur selama itu? Oh, enggak. Tak pernah. Macam mana mau tidur 309? Umur baru berapa tahun? Mengapa Allah tidurkan sepanjang itu? Allah ingin pemuda ini berlalu dari generasi raja yang zalim itu. Manusia ini berapa lama lah berkuasanya? Ini 309 tahun ditidurkan. Maka bangun-bangun lagi, rajanya sudah berubah, rezim sudah berganti, pemimpinnya sudah berbeda. Begitu cara Allah menyelamatkan pemuda ini. Ditidurkan. Nah, ini tidur yang mendatangkan rahmat. Tapi kalau tidur ketika pengajian, wah, ini musibah. Kita semangat-semangat di depan ini, dia mengangguk-ngangguk di sebelah sana. Tapi di sini tidak ada ini semangat semua ini di sini. Alhamdulillah. Kalau dengan hati semangat itu naik, muncul dia. Alhamdulillah, wajah-wajah yang berseri-seri. Begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada pemuda ini. Apa sebab? Karena pemuda ini meminta kepada Allah 2 tadi. Apa yang diminta tadi 2 ini? Ini yang menjadikan pemuda ini mendapat keberuntungan, yaitu ditidurkan 309 tahun. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami tidurkan mereka di dalam gua itu selama beratus-ratus tahun lamanya. Tsumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Bangun. Wah, sudah terkejut. Ini berapa lama kita tidur ini? Kata yang satu, 1/2 hari kita baru tidur. Kata yang satu lagi, rasanya udah lama juga kita tidur ini. Rupanya mereka sudah tidur 309 tahun. Bagaimana bisa berlaku ya? Itulah kemahakuasaan Allah. Allah bisa memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang. Itu kemahakuasaan Allah. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa panjang. Panjang atau pendek? Panjang sekali. Kalau ikut perjalanan pada masa itu, dengan kendaraan pada masa itu, 40 hari 40 malam baru sampai ke Masjidil Aqsa kalau bergerak dari Masjidil Haram. Tapi pada malam itu jarak yang panjang menjadi pendek. Pada masa itu, pada masa apa? Pada masa Isra dan Mi'raj. Malam itu berangkat, tak berapa lama sampai Masjidil Aqsa. Naik satu kendaraan
Kendaraan itu disebut kendaraan kilat. Kilat itu bahasa kita, bahasa Arabnya buraq, dari kata barkun, kilat, puff, langsung ke Masjidil Aqsa. Saya coba juga tadi dari Riau ke Pekanbaru, tak bisa seperti itu. 30 menit lamanya mutar-mutar di atas kota Jogja ini, tak turun-turun. Saya kata, mengapa nih tak turun-turun ini? Rupanya antrian di atas rupanya. Untuk turun Jogja ini rupanya antrian pesawat itu di atas. Banyak pesawat yang mau turun, sementara landasannya tak cukup untuk pesawat itu turun dengan cepat. Rupanya itulah keterbatasan pada manusia, tapi pada Allah tak ada keterbatasan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, pemuda gua ini memahami kemahakuasaan Allah itu yang tidak terbatas. Maka mereka pergi menyelamatkan diri, dan Allah perlihatkan kepada mereka kemahakuasaan Allah itu. Itu yang mereka minta. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa tadi yang diminta? Rahmat. Maka pemuda ini menjadi pemuda yang istimewa karena mendapat rahmat Allah. Mau dapat rahmat Allah? Mau. Bagaimana caranya? Kalau sekarang ini, kalau mau mendapat rahmat Allah sekarang ini, maka masuklah ke satu tempat dengan berdoa. Kalau masuk ke tempat itu, doanya memang khusus. Doanya minta dibukakan pintu rahmat. Siapa tahu apa tempat itu? Masjid. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmatmu. Masuk masjid, minta rahmat. Sama seperti pemuda gua meminta rahmat, dan Allah beri rahmat. Maka masuk masjid, minta rahmat. Dan salah satu pemuda yang istimewa yang nanti mendapat naungan di hari akhirat, ada 7 golongan di hari akhirat yang mendapat naungan di hari akhirat. Salah satu dari yang 7 itu siapa? Pemuda yang nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu pemuda yang tumbuh, yang besar dalam beribadah kepada Allah. Tempat ibadah itu di mana? Masjid. Dan satu lagi dari yang 7 itu adalah kemana aja dia pergi di luar masjid, ke pasar kah, ke sekolah kah, ke kampus kah, tapi hatinya itu tergantung di masjid. Qalbuhu mu'allaqam bil masajid. Hatinya itu tergantung di masjid. Sekarang ini di sini, tapi hati sekarang ini di mana? Badan di sini, hati di mana sekarang? Di Facebook. Tak jadi istimewa. Hati di masjid. Ini keistimewaan pemuda karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini luar biasa, banyak jumlahnya. Allah telah menciptakan berapa rahmat? Di dalam hadis Nabi, Allah telah menciptakan 100 rahmat. 100 rahmat. Kemudian Allah menahan 99 rahmat. Yang 99 ini nanti diberikan di hari akhirat. Berarti kalau 100 ditahan 99, berapa tinggal? 1. Yang 1 itulah yang kita dapatkan sekarang. Dengan rahmat yang 1, badan sehat. Dengan rahmat yang 1, pikiran kita jernih. Dengan rahmat yang 1, dapat ilmu. Dengan rahmat yang 1, iman bertambah. Dengan rahmat yang 1, kita berkasih sayang. Dengan rahmat yang 1, kita menjadi bersaudara. Dengan rahmat yang 1 itu, ada rahmat itu rahmat yang khusus, hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Dengan rahmat yang 1 itu, kita menjadi umat yang bersatu, yang dengan persatuan itu, kebersamaan itu, maka kita akan membangun kekuatan untuk berkhidmat bagi umat ini. Ini semboyan terus dakwah ini apa nih?
Apa di belakang ini? Manfaat untuk umat. Dengan apa kita bisa mendatangkan manfaat? Dengan rahmat dari Allah, maka kita akan bisa memberikan manfaat untuk umat ini. Maka masing-masing kita ini akan menjadi penggerak untuk umat ini. Diri kita untuk umat. Diri kita jadi baik. Setelah kita baik, maka umat ini kan kumpulan dari individu-individu, kumpulan dari keluarga-keluarga, kumpulan dari masyarakat. Maka kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kepada siapa? Sahabat kita, saudara kita, abang kita, adik kita, siapa lagi? Keluarga kita, kemudian tetangga kita, dan begitu seterusnya. Dengan ini maka pemuda inilah yang merubah masyarakat dan umat ini. Coba silakan baca tentang orang-orang yang berada di sekitar Rasul. Orang-orang yang berada di sekitar Rasul, kebanyakan mereka adalah para pemuda yang umurnya belasan tahun. Pernah dengar nama Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu berapa tahun umurnya ketika Rasulullah wafat? Ini ketika Rasulullah wafat, umurnya baru 13 tahun ketika Rasulullah wafat. Tetapi karena bersama dengan Rasul, pemuda ini, Ibnu Abbas ini didoakan oleh Rasul. Rasulullah letakkan tangan di dada Ibnu Abbas. Apa doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas pun mendapat curahan rahmat dari Allah. Doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, dalamkanlah dia dalam pemahaman agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya penjelasan tentang wahyu-wahyu. Wah, Ibnu Abbas ini dengar saja pengajian langsung tangkap, cepat menangkapnya. Ingat, sekali ingat tetap ingat selama-lamanya, karena rahmat dari sisi Allah. Kami minta rahmat Allah. Ya Allah, sekali saya dengar ini, selama-lama saya ingat. Inilah pengajian yang saya terima dahulu di Teras Dakwah. Di hari apa sekarang? Hari Kamis. Malam apa sekarang ini? Malam Jumat. Tanggal berapa sekarang ini? Di mana duduk waktu itu? Sebutlah di mana duduk, dekat tiang. Teringat selama-lamanya. Allah berikan kekuatan untuk mengingat. Oh, subhanallah. Ibnu Abbas seperti itu. Muda, masih muda, dan menjadi ulama dari kalangan para sahabat. Muda. Ini pemuda yang dinanti pada zaman sekarang ini. Kalau ada pemuda ini seperti sekarang ini, subhanallah, yang tua pun kalah dibuatnya. Contoh, satu ketika Umar bin Al-Khattab. Umar ini sudah senior dari kalangan sahabat, berkumpul dengan para sahabat yang lainnya juga sudah senior, sudah berumur. Ini ketika Rasulullah sudah wafat. Kemudian diberitahukan kepada Ibnu Abbas bahwasanya ia akan dibawa ke majelis para sahabat yang sudah senior. Tapi para sahabat yang senior, yang sudah tua-tua, mengatakan kepada Umar, wahai Umar, engkau bawa pula anak kecil bersama kita ini. Ini umurnya masih belasan. Kita ini semua sudah senior, sudah tua-tua. Apa jawaban Umar? Itu umurnya aja kecil itu, tapi ilmunya luas. Karena didoakan oleh Rasul, mendapat limpahan rahmat dari Allah dengan doa Rasul. Tapi para sahabat itu belum mendapatkan buktinya. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, baik, kita coba. Siapa di antara para sahabatku sekalian yang mengetahui makna ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini apa terjemahannya ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Terjemahannya, apabila pertolongan Allah tiba.
apabila kemenangan dari Allah datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong. Itu terjemahannya. Masing sahabat menyampaikan, oh itu maksud ayat itu, tafsirannya adalah kalau pertolongan Allah sudah didapatkan, kemenangan sudah tiba, kemudian manusia memeluk agama Islam ramai-ramai, ini pertanda bahwasanya kita akan menguasai kota Mekah. Kemudian pembukaan kota Mekah berarti kita ini semua akan menguasai kota Mekah yang dahulu kita tinggalkan. Kemenangan didapatkan, agama Islam menjadi agama di Jazirah Arab ini, kekuasaan di tangan kita. Kemudian ditanya sahabat yang lain, begitu juga jawabannya. Ditanya sahabat yang lain, begitu juga. Baik, sekarang ini giliran kamu wahai Ibnu Abbas, apa makna dari ayat ini? Ibnu Abbas menjawab, Ibnu Abbas ini yang muda belia tadi, berapa umurnya tadi ketika Rasulullah wafat? 13 tahun. Sekarang ada yang 13 tahun di sini umurnya? Masih muda sekali ini. 13 ini kira-kira kalau sekolah kelas berapa ini? 1 SMP atau 2 SMP lah. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau saya memahami ayat ini ayat ini menerangkan tentang dekatnya kewafatan Rasulullah. Semua sahabat terkejut, mana pula ayat ini menerangkan tentang dekatnya wafat Rasulullah? Mana ada kata tentang Rasulullah wafat dalam ayat ini? Ada tidak kata tentang Rasulullah wafat dalam ayat ini? Apabila pertolongan Allah tiba dan kemenangan itu datang, maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Ada Rasulullah wafat dalam ayat ini? Tidak ada. Maka semua sahabat terkejut, bagaimana pula tafsirannya bisa sampai seperti itu? Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, baik, mari kita fahami baik-baik. Apabila pertolongan Allah tiba, kemenangan sudah didapatkan, kemudian manusia beramai-ramai masuk kepada agama Islam, berarti ini menandakan tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau tugas Rasulullah sudah selesai, berarti Rasulullah akan wafat. Oh, begitu ya. Berarti memiliki ketajaman di dalam memandang. Ketajaman dalam memandang itu adalah limpahan rahmat dari Allah. Dari mana kita dapatkan rahmat itu? Oh, dari masjid. Karena ketika masuk masjid kita minta doa, kita minta rahmat, kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmatmu. Terbuka pintu rahmat, pintar, cerdas. Terbuka pintu rahmat, kalau dalam berdakwah pandai dalam berdakwah, faham, cepat faham orang dibuatnya. Seperti Ustaz siapa ya? Yang pandai sekali menjelaskan, seperti Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, mudah sekali orang memahaminya. Subhanallah. Itu adalah rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sama-sama dengan beliau belajar di Al-Azhar, tetapi beliau dapat rahmat lebih banyak. Dan itu adalah kebijaksanaan Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Memang layak untuk mendapatkan rahmat yang banyak, Allah beri kepadanya rahmat yang banyak. Maka kita pun meminta, ya Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Satu di antaranya masuk ke masjid minta rahmat. Satu lagi, kan kita minta doa tadi, minta rahmat supaya pemuda sekarang ini pemuda yang beruntung. Maka kita minta rahmat, apabila kita dicucuri rahmat, termasuklah kita pemuda yang beruntung. Rabbana atina min ladunka rahmah. Satu lagi, untuk mendapatkan rahmat adalah hadir ke majlis-majlis ilmu ini. Karena ada 4 keistimewaan majlis ilmu itu di dalam hadis Nabi. Yang 4 itu apa? Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan tenang hati itu.
Kalau hati itu tenang, maka tak akan mungkin pernah galau. Pernah galau? Wah, karena tak hadir ke majelis ilmu. Maka banyak-banyaklah hadir ke majelis ilmu, hilang kegalauan. Nazalat alaihimus sakinah. Sakinah, tenang akan masuk ke dalam hati. Macam mana bisa masuk ketenangan dalam hati? Itu dah janji Allah. Bagaimana bisa hati itu tenang? Itu pengajiannya lain lagi. Yaitu kita akan mendapatkan ilmu, yang ilmu itu yang menenangkan hati kita. Karena ilmu itu akan menambahkan iman. Ilmu itu akan meneguhkan keyakinan. Ilmu itu akan meletakkan rasa suka, senang, semangat, sungguh-sungguh dalam hati. Itu yang buat kita menjadi tenang. Yang kedua, majelis ilmu itu ghasyiyathumur rahmah. Apa makna ghasyiyathumur rahmah? Diliputi oleh rahmat. Nah, ini sekarang ini kita diliputi oleh rahmat. Apa makna diliputi? Dinaungi, masih belum lagi. Diliputi ini dari seluruh arah rahmat itu datang. Arah ada berapa arah? Arah itu ada berapa arah? Ada 6. Yang pertama dari mana? Atas. Yang kedua? Bawah. Yang ketiga? Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Dari 6 arah rahmat itu datang. Seperti apa rahmat itu datang dari 6 arah itu? Maknanya rahmat itu berlimpah-limpah datangnya. Kapan mendapatkan rahmat yang banyak itu? Yang datang dari seluruh arah, yaitu hadir ke majelis ilmu. Ghasyiyathumur rahmah. Kemudian mendapat ampunan dari Allah karena hafat alaihimul malaikah. Ini majelis ilmu yang diadakan seperti ini akan hadir sekali bersama kita ini malaikat-malaikat. Hafat maknanya malaikat itu melingkari kita ini di sini. Dan setiap yang kosong ini akan diisi. Hafat maknanya berdempetan malaikat itu. Berdempetan itu apa? Berdesak-desakan. Coba lihat belakang itu. Kosong kan? Di sana ada malaikat. Ada lihat? Ada. Kalau ada yang mengatakan ada, bohong dia itu. Apa sebab? Tak ada di antara kita yang mampu melihat malaikat. Dan sebenarnya bukan hanya malaikat yang hadir, jin-jin pun juga hadir dalam majlis ilmu ini. Tapi jin yang berimannya. Jin yang kafir ada juga hadir. Ada. Dan sekarang saya lihat ada dekat dengan beberapa orang di sini. Dan saya lihat tanda-tandanya ada. Yang matanya ada mulai mengantuk, di tepinya ada jin lah. Karena datang juga jin-jin yang mengganggu, yang menggoda, yang menyesatkan manusia dalam majlis yang mulia ini. Tapi jin yang beriman pun ada juga. Karena jin yang beriman itu ingin juga mendapat ilmu, ingin juga mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, diterangkan, ditafsirkan, dijelaskan. Oh, berarti kita ini bukan hanya bersama manusia saja malam ini. Kita ini bersama dengan bangsa malaikat dan juga bangsa jin. Dan mereka itu memohon ampun kepada Allah untuk kita yang hadir ini. Ya Allah, ampunilah si fulan. Disebut nama kita satu persatu. Tahu dia nama kita? Tahu. Nama siapa yang pertama kali disebut? Yang paling pertama datang lah. Yang terakhir itu yang terakhir datang lah. Ikut urutan. Yang paling dekat-dekat di depan ini yang pertama kali disebut ini. Allah ya Rabb. Karena yang paling utama adalah yang paling dekat dengan yang menyampaikan ilmu, maka merapat ke depan. Karena pada masa Rasulullah dahulu, ketika Rasulullah menyampaikan ilmu, ada 3 orang yang terlambat datang ke majlis ilmu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menegur, tapi menegurnya dengan cara yang baik. Wahai para sahabat sekalian, mau tidak kuterangkan kepadamu tentang 3 orang? Tapi Rasulullah tak sebut namanya. Dan Rasulullah pun tak lihat juga orang yang terlambat itu. Mau ya Rasulullah?
Ada yang pertama, yaitu yang datang mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Rupanya ada satu orang itu, dia terlambat, dia cari mana tempat yang kosong yang paling dekat dengan Rasulullah, di situ dia duduk. Maka dia cari dekat, duduk. Yang kedua, rupanya dia tak mau mendekat kepada Rasul, dicari tempat-tempat yang di belakang. Nah, seperti yang di belakang itu. Belakang. Kemudian yang ketiga, duduk. Setelah duduk dia dengar pengajian dari Rasulullah, setelah itu dia pergi. Maka Rasulullah mengatakan, ini 3 orang ini, yang pertama adalah orang yang mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya dengan melimpahkan rahmat untuknya banyak. Kemudian yang kedua, ada orang yang malu-malu datang kepada Allah, maka Allah pun malu-malu memberikan rahmat kepadanya. Siapa yang malu-malu itu? Yang menjauh itu malu. Dan satu lagi, ada orang yang datang kepada Allah, sudah datang, kemudian dia berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Siapa itu yang berpaling? Yang sudah datang, hadir, kemudian dia pulang sebelum pengajian selesai. Jangan pulang dulu ya sampai selesai pengajian. Kalau tidak, Allah berpaling. Maka mesti sabar dalam menuntut ilmu ini sampai nanti majelis ilmu ini ditutup. Maka kita pula dapat keistimewaan dengan menghadiri majelis ilmu ini, ampunan dari sisi Allah, karena para malaikat memohon ampun kepada Allah untuk kita yang hadir. Apalagi tadi, rahmat, diliputi oleh rahmat dari seluruh arah. Kemudian diberikan ketenangan dalam hati. Satu lagi keistimewaan bagi yang hadir dalam majlis ilmu ini. Ini pemuda-pemuda beruntung nih yang hadir majlis ilmu ini. Ini pemuda zaman now sekarang nih, yang payah mencarinya seperti ini. Yang banyak yang di tepi jalan itu sampai pagi, dia berembun ya, baru pulang. Apa yang dapat? Tak ada yang dapat. Letih, penat, kemudian tidur, bangun-bangun, sudah jam 9, jam 10. Kemudian sholat. Tapi sholatnya pakai kunut pula dia sholatnya. Kata sholat duha tapi ada kunutnya. Rupanya subuh yang terlambat rupanya. Allahu Akbar. Kita enggak, sebelum subuh dah bangun, salat tahajud. Hebat ini salat tahajud. Subhanallah. Bersegera pergi ke masjid. Karena bagi orang yang bangun pagi kemudian dia pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah, sama seperti sholat sepanjang malam. Subhanallah. Ini pemuda ini hadir dalam majelis ilmu. Yang keempat, keistimewaannya adalah disebut namanya oleh Allah di langit. Subhanallah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut namanya di langit. Kalau namanya disebut di langit, setiap kali hadir majelis ilmu, tadi disebutkan tadi, semalam hadir di sini. Ini malam ini hadir lagi. Malam besok, kalau ada hadir lagi. Setiap kali majelis ilmu diadakan, ada lagi. Hebat sekali. Maka berkali-kali lah namanya disebut di langit. Akhirnya penduduk langit selalu mendengarkan namanya disebut. Akhirnya dia terkenal di langit. Ada orang yang terkenal di langit tapi tak terkenal di bumi. Ini mungkin tak pernah masuk koran, tak pernah masuk TV, tapi namanya selalu disebut di langit. Ada orang yang terkenal di bumi karena tak pernah hadir majelis ilmu, tak pernah disebut di langit. Terkenal di bumi tapi tak terkenal di langit. Pilih yang mana? Terkenal di langit tak terkenal di bumi, atau terkenal di bumi tidak terkenal di langit? Yang pertama atau kedua? Dua-duanya mau. Kalau dua-duanya mau, terkenal di langit, terkenal juga di bumi, maka buatlah yang terbaik dalam hidup ini. Maka nanti akan menjadi sebutan bagi orang lain. Di mana orang duduk, namanya disebut di situ. Subhanallah. Populer di dunia. Wah, Instagramnya 1,8 juta. Subhanallah. Viewersnya puluhan ribu.
Subhanallah. Sekali mengadakan tabligh akbar penuh. Jalan-jalan pun penuh. Terkenal di bumi dan juga terkenal di langit. Itu adalah pemuda yang beruntung pada zaman sekarang ini karena mendapat limpahan rahmat dari Allah. Wahai lana min amrina rasyada. Terakhir yang diminta oleh pemuda yang beruntung ini adalah minta supaya diberikan petunjuk. Petunjuk yaitu kematangan dalam berfikir sehingga ia tidak mudah diragukan oleh siapapun. Dia punya pendirian karena pengetahuannya cukup. Maka dia di atas basirah, pandangan yang tajam karena ilmunya cukup. Bagaimana ilmu itu bisa cukup? Banyak mengaji. Macam mana ilmu itu cukup? Banyak membaca. Macam mana supaya ilmu itu cukup dan keyakinan itu dapat? Banyak bertanya dan dengan pertanyaan itu kita dapat jawaban. Dengan demikian insya Allah pemuda yang seperti ini bisa bertahan bagaimanapun keadaan, seburuk apapun keadaan. Kalau pemuda itu mendapat limpahan rahmat dari Allah dan mendapat petunjuk, maka tidak akan tersesat meskipun manusia di sekelilingnya tersesat. La yadurruhum man dalla idza ihtadaitum, yaitu tidak akan mendatangkan kemudaratan bagi mereka ini apabila mereka ini sudah mendapat petunjuk. Bagaimanapun manusia tersesat di sekelilingnya, sudahlah malam ini kita duduk-duduk aja lah tepi jalan. Nggak, saya mau ke teras dakwah malam ini. Oh hebatnya. Sekali-sekali kita jalan-jalan lah, habiskan waktu malam nih. Nggak, saya malam ini ke masjid. Ini malam Jumat ini, saya mau ke masjid. Alah, sekali-sekali kita habiskanlah masa. Nggak, saya mau membaca Al-Quran. Subhanallah. 3 hari yang lalu ada seorang pemuda umurnya masih 20-an tahun. Beberapa hari yang lalu kita mengadakan karantina tahfiz Al-Quran sebulan. 1 hari menghafal Al-Quran 1 juz di Pekanbaru. Pesertanya 94 orang. Kita karantina di hotel. Jadi kita masukkan dalam hotel syariah. Handphone tak boleh pegang handphone, tak boleh dikunjungi oleh keluarga. Boleh pakai handphone hari Jumat nanti. Selain hari Jumat, handphone kita ambil. Kemudian mereka di hotel ini makan 3 kali sehari, tambah snack lagi. Jadi nggak perlu fikir, makan disediakan, minum disediakan, pakaian dilondrikan. Kemudian tak susah karena semua sudah disiapkan di hotel itu. Mandi, kamar mandi ada di masing-masing kamar. Sudah tak susah lagi. Setiap hari dengan Quran. Pemuda ini yang umur 20-an ini pada hari yang ke-23 selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Berarti 1 hari lebih 1 juz dia bisa menghafal. Bisa? Oh, ini pemuda zaman now ini. Ini beberapa hari yang lalu. Maka 2 hari berturut-turut saya bawa ke majlis tafsir saya di Masjid An-Nur, Provinsi Riau. Saya bawa. Kemudian saya suruh beliau bercerita pengalamannya menghafal Al-Quran dalam masa 23 hari 30 juz Al-Quran. Bisa? Lambat nampak jawabnya ini. Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu generasi berubah pada masa dahulu. Generasi yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah generasi Al-Quran. Dengan generasi Al-Quran berubah negeri, berubah negara, berubah dunia. Bisa? Bisa, insya Allah. Al-Quran. Ini angkatan kedua kita buka juga. Tanggal 1 April insya Allah kita mulai. Sampai 1 bulan pula lamanya. Sudah mendaftar 60 orang dan kebanyakannya adalah remaja, umur belasan tahun. Wah, ini luar biasa ini. Kita lihat ada generasi baru, pemuda-pemuda yang insya Allah mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dengan masjid, dengan majlis ilmu,
dengan orang-orang yang berilmu, maka mereka inilah nanti yang akan menggantikan generasi-generasi yang sebelumnya dan akan merubah keadaan. Insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir ini tentunya dengan keimanan yang ada dalam hati kita sekarang ini, insya Allah iman itulah yang akan membuat kita berubah. Dan mudah-mudahan kita seperti pemuda gua tadi, dengan iman yang ada dalam hati mereka, mereka berdoa kepada Allah, minta rahmat, minta petunjuk, Allah berikan rahmat, Allah berikan petunjuk. Jadilah kisah mereka itu kisah luar biasa yang dibaca di sepanjang masa. Sampai hari ini kita baca surah Al-Kahfi, maka kita jumpa kisah mereka. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan kembali cerita pemuda-pemuda gua itu kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian ini ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang mengikat antara kita, yaitu silaturahim di antara kita. Setidaknya nanti suatu ketika apabila bertemu lagi, Ustaz, kita pernah bertemu dulu. Di mana ya? Teras dakwah, majlis ilmu yang mempertemukan kita. Al arwahu jududum mujannada. Apabila kita ini sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama dalam kebaikan di jalan dakwah ini, sekarang kita bertemu, dan sebenarnya kita akan bersama meskipun nanti terpisah selepas ini, tapi satu ketika nanti akan bertemu lagi. Dan mudah-mudahan kalau tak bertemu di dunia ini, mudah-mudahan nanti bertemu di akhirat nanti. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka lah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang membenarkan kebenaran, dari kalangan orang-orang yang mati syahid, dan dari kalangan hamba-hamba Allah yang soleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.